Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisandra, NIM 432009. Saya berasal dari kelas 2 KPIA. Baiklah, materi yang saya akan bahas, materi 1 sampai 6, pengantar ilmu dakwah. Yang pertama, pengertian dakwah, perkembangan dakwah, hukum dakwah, objek dakwah, dan istilah-istilah dalam ilmu dakwah. Dakwah adalah seruan atau ajakan kepada satu kebaikan atau keburukan. Di zaman yang semakin canggih ini, dakwah semakin mudah untuk dilakukan, yaitu dengan menggunakan jaringan internet dan bantuan sosial media yang dilakukan oleh dai atau pendakwah, tanpa bertatap muka pun. Selain itu, dakwah diperuntukkan kepada muslim dan non-muslim untuk memperkuat iman dan mengenal Islam lebih baik atau lebih dalam. Materi yang kedua, dakwah sebelum Islam atau para nabi, dakwah pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin, dakwah pada masa kekhalifahan atau Umayyah Turki Utsmani, dan dakwah pada masa modern. Adam adalah nabi pertama sekaligus sebagai dai bagi dirinya sendiri, bagi istrinya, bagi anak-anaknya, dan juga cucunya, yang kemudian menjadi komunitas manusia di muka bumi ini. Ia diberi ilmu oleh Allah berupa al-asma, seperti halnya Allah memberikan ilmunya kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran ketika Adam menginformasikan. Dakwah sudah dimulai pada zaman nabi-nabi sebelum Islam. Di antara sekian banyak nabi dan rasul yang diutus Allah untuk berdakwah, ada 7 nama nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan amanahnya kepada umatnya. Di antaranya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama menyambut dakwah Rasulullah untuk memeluk Islam. Setiap kali Rasulullah menyebut nama Abu Bakar, maka dia akan menyatakan penghormatannya yang tinggi. Rasulullah seringkali mengungkapkan Abu Bakar secara spontan atas menerima Islam tanpa ragu-ragu. Materi yang ketiga, yaitu tentang dalil-dalil dakwah dan rukun dakwah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dari di atas dijelaskan bahwa seorang muslim yang ingin menyerukan agama ini kepada orang lain harus memperhatikan metode-metode agar yang diserukan mendapat perhatian. Rukun-rukun dakwah yaitu yang pertama dai, yaitu orang yang mengajak atau menyeru ke jalan Allah. Yang kedua ma'du, yaitu orang yang diajak atau diseru ke jalan Allah. Yang ketiga manhaj dakwah, yaitu metode atau cara dalam menyampaikan. Yang keempat wasail, yaitu sarana atau media dalam menghantarkan dakwah kepada masyarakat. Materi selanjutnya yaitu yang keempat, mabadi al-asyarah dalam ilmu dakwah. Dalam kajian klasik di pondok pesantren, kita mengenal istilah yang sangat populer tentang mabadi asyarah atau 10 prinsip dasar dari bangunan suatu ilmu, atau body of knowledge. 10 prinsip dasar mabadi asyarah adalah deskripsi umum tentang suatu disiplin ilmu, khususnya yang berkaitan dengan ilmu syariah. Ia berfungsi sebagai peta, outline, term of reference, author, sketsa, serta informasi awal mengenai satu disiplin ilmu. Meskipun uraian mabadi asyarah ini pada mulanya berkaitan dengan ilmu syariah, namun informasi mengenai suatu istilah, disiplin ilmu, atau kajian atau di kursus yang baru tidak ada salahnya kalau 10 prinsip dasar ini digunakan untuk menjelaskan dan menguraikan kajian Islam Nusantara agar mudah dikaji, dipahami, dan dioperasionalkan dalam ranah akademik dan juga dipakai untuk meluruskan kesalahpahaman sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian golongan terhadap ikhtiar akademik dan strategi kedaulatan kebudayaan dan peradaban ini. Selanjutnya, materi yang kelima adalah pengertian manahij ad-dakwah dan pembagiannya, yaitu akli, hissi, dan atifi. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan yang terdiri dari aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan. Strategi akan menjamin organisasi akan bertahan dan berkembang pada masa yang akan datang. Merumuskan strategi bukanlah pekerjaan yang mudah,
Kendala utamanya adalah komitmen internal terhadap segala hal yang telah dirumuskan sebagai konsekuensi strategi. Penting dari pemahaman strategi sebagai pengambil tindakan yang berbeda dengan organisasi lain. Tanpa adanya strategi mustahil akan ada suatu pencapaian. Pencapaian yang diperoleh oleh suatu organisasi tentu tidak akan lepas dari penerapan strategi. Tanpa adanya strategi, suatu organisasi tidak akan mencapai apa-apa. Ketika terjadi sebuah kesalahan, maka strategilah yang pertama dipertanyakan tepat atau tidaknya. Satu hal yang harus digarisbawahi bahwa strategi didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi menginternalisasikan visi dan misi secara baik dan benar, karena dalam perspektif yang panjang. Selanjutnya, materi yang terakhir, materi ke-6, yaitu uslub dakwah. Uslub dakwah adalah salah satu cara dalam melaksanakan dakwah agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Dalam uslub dakwah terdiri dari beberapa macam uslub, yaitu uslub hikmah, mau'izah hasanah, mujadalah qudwah hasanah, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dan juga dalam uslub dakwah ada terdapat beberapa karakteristik dakwah, yaitu berorientasi ketuhanan, menyeluruh, dan tidak parsial, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian video dari materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.